Audio Jungle. Atau memproses Selamat ya, malam padahal pemirsa media keterlibatan umum itu tidak menjadi salah satu unsur di dalam pasal 156A tentang terkait koalisi tentang kelompok mainstream itu sehingga pemerintah terpaksa tunduk pada penetapan aspirasi itu. Nah, atas karena Abdul Salam beberapa teman pimpinan media juga sudah hadir, praktisi hukum dari kita akan mulai dari teman-teman diskusinya yang sudah ada di hadapan kita. YLBHI mungkin bisa menyatakan sikapnya, karena YLBHI punya riset bagaimana penggunaan pasal penodaan agama itu dari tahun ke tahun trennya naik, dan yang disasar adalah kelompok minoritas. Di sana ada pola-polanya, mulai dari tekanan massa, kemudian di situ ada pelaporan dan polisi atau aparat kemudian tunduk pada tekanan massa itu, dan beberapa hal yang mungkin bisa disampaikan oleh YLBHI. Silakan Pak Arief untuk menyampaikan pandangan YLBHI terkait situasi yang sangat memprihatinkan ini, karena negara melakukan kriminalisasi terhadap pandangan keagamaan warga negara Indonesia. Oke. Baik, selamat sore teman-teman sekalian, baik yang di YLBHI hari ini maupun teman-teman yang di online. Tadi di sini kita diskusi untuk penyampaian pertama, barangkali nanti akan dimulai dari kampanye parsial dulu ya. Kemudian teman-teman dari Setara, baru kemudian dari Sejuk dan juga YLBHI. Begitu Mas Towi. Saya serahkan ke teman-teman di parsial terlebih dahulu ya. Oke, silakan mulai Anissa. Ya, terima kasih Mas Tommy atas waktunya. Selamat sore kawan-kawan yang hadir secara luring di YLBHI dan kawan-kawan yang hadir secara online melalui Zoom dan live streaming YouTube. Saya Anissa dari Parsial, mewakili koalisi masyarakat sipil yang bergerak di isu kebebasan beragama dan keyakinan, membuka konferensi pers pada hari ini. Sebelumnya juga Imparsial juga sudah mengeluarkan rilis, nanti bisa dicek lebih jauh di website Imparsial berkenaan dengan penetapan Panji Gumilang sebagai tersangka kasus penistaan agama. Saya membuka konferensi pers pada sore hari ini dengan saya mengingatkan kembali lagi 6 bulan yang lalu, sekitar bulan Februari juga koalisi melakukan konferensi pers di ruangan yang sama. Ketika itu merespon soal pernyataan Presiden Joko Widodo tentang jaminan kebebasan beragama dan beribadah yang disampaikan di Rakornas Kepala Daerah pada Januari 2023. Ini saya berusaha untuk mengingatkan lagi dan lagi gitu ya, bahwa dalam statement Presiden Jokowi pada saat itu memberikan arahan gitu ya kepada para kepala daerah untuk berhati-hati ketika melakukan penanggulangan istilahnya penanggulangan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran KBB atau kebebasan beragama berkeyakinan dan tindakan-tindakan intoleransi yang marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Nah, di statement tersebut juga Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa jangan sampai kepala daerah
terlibat gitu ya dalam tindakan-tindakan intoleransi dan diskriminasi atau bahkan pelanggaran KBB, tapi ternyata hingga saat ini pernyataan tersebut nihil hasil gitu, seperti tidak diwaro oleh para pemerintah baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional dan para aparat penegak hukum ketika mereka berhadapan dengan tindakan-tindakan intoleransi dan kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama di baik di level daerah maupun di level nasional. Nah, saya masuk ke dalam kasus Panji Gumilang dan Al Zaitun yang pada kemarin atau hari ini gitu ya telah ditetapkan oleh Bareskrim Mabes Polri sebagai tersangka atas kasus penistaan atau penodaan agama. Nah, soal penetapan Panji Gumilang sebagai tersangka atas dasar penistaan agama ini jelas bertentangan dengan prinsip HAM, termasuk kebebasan beragama dan berkeyakinan yang telah dijamin oleh konstitusi pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 dan secara prinsip HAM secara internasional. Dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri juga terlihat seperti tadi pengantar oleh Mas Towi gitu ya, dan mungkin Mas Halili juga sudah pernah menyebutkan bahwa terlihat sebagai bentuk dari ketundukan terhadap tekanan massa dan tekanan massa yang mana massa ini merupakan kelompok-kelompok mainstream, apalagi khususnya Al Zaitun ini berlokasi di Jawa Barat, yang mana mungkin dari kita semua yang melakukan monitoring gitu ya, kasus-kasus intoleransi dan pelanggaran KBB itu banyak terjadi di Jawa Barat, dan kebanyakan pelaku-pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut adalah kelompok-kelompok mainstream yang kemudian tidak jarang dilegitimasi oleh pemerintah daerah setempat, baik di level bupati atau wali kota, bahkan gubernurnya sekalipun. Nah, langkah dari penetapan tersangka Panji Gumilang dengan pasal penistaan atau penodaan agama di 156A KUHP juga semakin memperlihatkan bahwa negara malas berpikir lebih jauh, tidak melihat perspektif yang lebih luas gitu ya, tidak menggunakan prinsip hak asasi manusia, prinsip-prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan, bahkan prinsip kebebasan berpendapat dan berpendapat dan berekspresi gitu ya, termasuk di dalamnya mengekspresikan pandangan atau ajaran agama yang berbeda bagi tiap warga negara. Dan dalam konteks ini juga kami melihat bahwa negara tidak mau berusaha untuk menggunakan perspektif HAM dan keberagaman yang sebenarnya telah dijamin oleh konstitusi. Nah, termasuk juga bagaimana penanganan dari aparat penegak hukum yang masih bias favoritisme dan mayoritarianisme, dan ini jadi pola kriminalisasi para tersangka yang dijatuhi pasal penodaan agama gitu ya. Bagaimana penanganan aparat penegak hukum dalam konteks ini kepolisian gitu ya, karena penetapan tersangka juga ditetapkan oleh Bareskrim Mabes Polri yang masih bias itu tadi, dan pemerintah juga aparat penegak hukum cenderung melakukan pembiaran terhadap tindakan-tindakan intoleransi dan pelanggaran atas KBB yang dinilai yang justru selalu merugikan si korban atau kelompok atau seseorang yang terdiskriminasi gitu. Jadi korban ini sudah mengalami tindakan intoleransi, kemudian didiskriminasi, tapi langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum justru semakin membuat si korban ini semakin termarginalisasi dan mengalami double victim seperti itu. Dan lagi-lagi perspektif yang belum berpihak pada korban, belum menggunakan prinsip-prinsip keberagaman, hak asasi manusia itu masih menjadi catatan merah dalam situasi dan kondisi
jaminan perlindungan atas kebebasan beragama di Indonesia. Dan bahkan di beberapa kasus juga, misalnya kita mungkin masih mengingat kasus Meliana yang juga dijatuhi pasal penodaan agama di tahun 2017 atau 2018 sekitar itu. Di situ memperlihatkan bahwa aparat penegak hukum, aparat keamanan justru melakukan pembiaran hingga terjadi kekerasan terhadap Meliana dan keluarganya gitu ya, dan kelompoknya juga. Dan baru kemudian setelah terjadi kekerasan dan sangat rusuh gitu ya di wilayah di wilayah tempat tinggalnya, baru kemudian aparat turun tangan untuk melakukan penertiban gitulah, seperti melakukan penertiban, tapi tidak berupaya untuk melakukan pencegahan terlebih dahulu. Gitu. Nah, itu masih jadi catatan bagi aparat penegak hukum dan pemerintah dalam kasus-kasus intoleransi dan pelanggaran KBB di Indonesia di beberapa daerah. Dan poin selanjutnya adalah kami mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum untuk kedepannya, semoga ini tidak berulang lagi gitu ya, untuk berpegang teguh pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya kebebasan beragama, berkeyakinan, berpendapat, dan mengemukakan pandangan tanpa melakukan diskriminasi gitu. Dan hal tersebut perlu untuk dilakukan selama pandangan atau ajaran, dalam konteks ini ajaran agama yang diamalkan gitu ya, tidak mengarahkan pada kekerasan dan tidak dimanifestasikan dengan bentuk-bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan seperti ekstremisme kekerasan dan bahkan aksi-aksi terorisme. Dan untuk yang terakhir dari saya, kedua terakhir dari saya, kedepannya diharapkan pemerintah juga aparat penegak hukum dalam merespon perbedaan pandangan keagamaan di masyarakat dapat mengedepankan pendekatan dialog dan prinsip toleransi antar umat beragama yang inklusif, karena dengan melalui pendekatan yang inklusif dan saling menghormati, konflik yang berpotensi merusak tatanan sosial di masyarakat dapat dihindari. Dan ini sekali lagi perlu untuk dicanangkan lebih dalam gitu ya kepada para pemerintah dan aparat, bahwa dalam konteks atau kasus konflik kerukunan antar umat beragama atau intoleransi sebaiknya mengedepankan prinsip-prinsip dialog yang inklusif. Dalam konteks ini tidak lagi mendiskriminasi para kelompok atau individu yang memiliki perbedaan pandangan. Jadi benar-benar dalam dialog tersebut mengedepankan prinsip inklusif, setara, dan mengedepankan tidak diskriminatif lah, seperti itu. Dan yang terakhir dari saya adalah dalam tahun politik ini gitu ya, setahun lagi kita akan menghadapi tahun politik, dan pasti di sisa tahun ini akan jadi momen yang hangat untuk baik para elit politik maupun masyarakat di akar rumput untuk sama-sama membakar semangat politik gitu ya. Dan itu harus harus menjadi fokus kita, supaya meskipun ironinya gini ya, saya berharap